Sejarah pergerakan perempuan Aceh dalam politik. Dalam lintasan sejarah, perempuan Aceh pernah menduduki jabatan eksekutif di Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-17. Demikian juga pada abad ke-19, perempuan Aceh juga terlibat secara aktif dalam mengusir penjajahan Belanda. Setidaknya ada 3 periodisasi keterlibatan para perempuan Aceh dalam melakukan pergerakan-pergerakan politik dalam rangka menunjukkan peran penting perempuan di Aceh. Perempuan Aceh tempo dulu dalam lintas sejarah menunjukkan karakter sosok perempuan tangguh dan berwibawa yang memiliki izah atau kemuliaan dan komitmen keislaman yang baik. Namun saat ini, fakta menunjukkan keterwakilan perempuan di Parlemen Aceh pada tahun 2022 hanya 11,11% dan Aceh Barat sendiri hanya 8%. Hal tersebut tentunya berbanding jauh dengan Kanun Nomor 3 Tahun 2008 tentang partai politik lokal peserta pemilu, anggota DPRA dan DPRK, yang mana dalam kanun tersebut diatur kepengurusan partai politik lokal maupun pencalonan anggota legislatif harus memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Apa yang menjadi faktor dari sedikitnya keterlibatan perempuan dalam politik? Dan tentunya permasalahan ini akan kita bahas bersama aktivis perempuan Aceh Barat dan caleg dari beberapa partai. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, apa substansi kakak memberanikan diri untuk maju menjadi calon legislatif pada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas wawancaranya ya. Kalau ditanya kesiapan ya kan, kesiapan untuk ikut berpartisipasi dalam tahun ini ya. Yang pertama adalah sebelumnya saya sendiri adalah aktivis ya kan. Aktivis di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Pertama adalah karena memang perempuan saat ini itu terutama dalam dunia parlemen, dalam kegiatan parlemen itu dibutuhkan ya kan, dibutuhkan kuotanya bahkan mencapai 30% gitu ya. Kemudian alhamdulillah karena diberi kesempatan oleh partai sendiri, yaitu partai PKS, untuk mencalonkan diri pada tahun ini ya. Kemudian kalau ditanya kenapa tahun ini, mungkin tahun ini adalah waktu yang tepat gitu, tepat dari segi ilmu, jadi pemahamannya sudah ada. Kemudian dari segi dukungan ya kan, baik dukungan dari keluarga maupun dukungan dari kerabat-kerabat sekitar. Kemudian juga alhamdulillah partai memberi kepercayaan seperti itu. Baik, menarik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menurut kakak peran perempuan dalam pengembangan politik di Aceh Barat ini? Ya, di Aceh Barat, kalau kita tahu di DPR itu perempuan jarang sekali ya kan, di dunia parlemen. Bahkan di politik sendiri pun lumayan jarang kita lihat perempuan tampil. Bahkan kita lihat kalau pemimpin-pemimpin daerah pun belum ada ya kalau dari perempuan kita lihat. Karena mungkin ada pemahaman di Aceh kalau misalkan perempuan itu tidak untuk menjadi pemimpin gitu. Dalam artian ya sebaiknya apakah jadi wakilnya, tapi tidak untuk jadi pemimpin. Kalau misalkan peran perempuan di Aceh Barat sebenarnya ada banyak ya, tapi mungkin mereka tidak tampil aja gitu kan. Kalau kita lihat ibu-ibu, karena politik ini artinya kan luas ya kan, bukan hanya dunia parlemen, tapi hal-hal sosial lainnya pun itu sudah mencakup ranah politik seperti itu. Jadi kalau kita lihat peran perempuan di Aceh Barat ini udah ada bahkan sejak dari dulu ya, kita lihat tokoh-tokoh tokoh-tokoh pahlawan itu ada gitu. Dan di masyarakat itu banyak, kalau kita lihat kayak ibu-ibu yang pimpin buat pengajian atau apa, itu kan mereka udah termasuk berperan dalam masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan dalam parlemen kita tahu emang lumayan agak kurang.
menurut saya ya, ini menurut saya mungkin kendalanya adalah uh, jarang partai yang memberi kepercayaan kepada perempuan. Kemudian selanjutnya banyak perempuan pun yang lebih memilih untuk bekerja di rumah ataupun berkarir, jarang yang memberanikan diri dalam politik karena mayoritasnya mungkin dunia politik tuh laki-laki gitu. Jadi kalaupun ada perempuan akan menjadi minoritas di situ. Makanya mungkin perempuan agak jarang berada terjun langsung dalam dunia politik seperti itu. Selanjutnya Kak, menurut data yang kami baca, keterlibatan perempuan di Aceh Barat sendiri itu masih sekitar 8%. Nah, apa langkah konkret yang akan Kakak ambil untuk mendukung keterlibatan lebih banyak perempuan dalam ranah politik? Adalah misalkan contohnya kita kampanye itu kan kita turun ke masyarakat gitu. Jadi di masyarakat itu ya, tadi seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang sudah terlibat aktif dalam masyarakat itu. Ibu-ibu ada buat pengajian, ibu-ibu ada buat kegiatan sosial, kemudian ada buat kegiatan komunitas-komunitas, ada banyak gitu tahu ya. Dan sekarang ini dalam kampanye ini kita libatkan mereka ya kan, kita aktifkan mereka itu. Dan kalau misalkan ditanya untuk kan sekarang belum ada belum ada peran yang dalam segi kekuasaan gitu ya, karena belum terpilih gitu. Tapi kalau ketika sudah terpilih nanti mungkin itu akan lebih mudah gitu ya, kita libatkan masyarakat dalam berbagai aspek. Terutama kita kalau Aceh ini kan segi keagamaannya itu kan sangat kental gitu, religiusnya sangat kental gitu. Dan pemahaman mereka pun itu sangat luar biasa ya, pemahaman ibu-ibu yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan agama itu sebenarnya sangat luar biasa ya. Mereka sangat paham bagaimana politik ini, mereka paham bahwasanya perempuan itu harus terjun juga dalam masyarakat. Karena kalau kita kalau kita berharap dengan bapak-bapak saja, kadang-kadang ada hal-hal yang spesifik itu yang tidak terpikirkan oleh bapak-bapak gitu. Karena perempuan kan biasanya kita memikirkan lebih spesifik gitu, sesuatu itu kita pikirkan gitu. Dan kadang-kadang kita juga melibatkan perasaan ketika kita mau memutuskan sesuatu gitu. Dan itu sangat penting ternyata dalam dunia politik gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang perlu dari sisi keperempuanan gitu ya. Jadi dengan adanya perempuan dalam dunia politik akan lebih mudah gitu dalam kita menyusun strategi ke depannya, akan lebih mudah kita menyusun hal-hal apa yang mau kita buat nanti ke depannya. Kadang-kadang emang banyak ide-ide dari ibu-ibu ini seperti itu. Mungkin gitu. Jadi Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin berhubungan juga dengan apa yang Kakak jelasin tadi. Upaya apa yang dilakukan oleh calon legislatif seperti Kakak untuk mendorong perubahan positif terkait peran perempuan dalam berpolitik? Iya. Kalau tadi kita bicarakan bahwasanya perempuan di Aceh ini sudah banyak yang terlibat langsung, tapi mereka itu rata-rata usianya adalah usia 30 ke atas ya kan, yang mana mereka sudah berkeluarga, sudah menikah, sehingga mereka berani gitu untuk melakukan berani untuk ikut dalam kegiatan dalam masyarakat. Tapi mungkin kalau dalam usia yang di bawah itu ya kan, keterlibatannya sangat kurang ya. Apalagi kita lihat sekarang di dunia yang era digital ini banyak anak-anak muda sekarang itu yang sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan dunia media sosialnya, ataupun sibuk dengan pokoknya dunianya sendiri lah. Belum lagi dia yang udah mulai berpacaran ya kan, yang mana dia sibuk ngurusi pacarnya itu. Jadi kadang-kadang mereka tidak terlibat begitu aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu. Nah, perannya saya ya kan, yang pastinya adalah mengajak langsung ya kan, yang usia-usia yang anak-anak muda ini untuk mereka boleh
sibuk dengan dunia media sosial, sibuk dengan gadget, tapi kita arahkan itu ke hal-hal yang positif. Misalkan ketika mereka suka dengan berbau konten, maka kita arahkan anak-anak muda itu untuk buat konten-konten yang bermanfaat gitu. Apalagi sekarang ada banyak isu yang sedang yang sedang di yang sedang masif lah, ya kan, yang kita tahu, dan isu-isu itu kadang-kadang ada yang perlu kita prioritaskan, ya kan. Misalkan di antara banyak-banyak isu, kita perlu prioritas sekarang Palestina misalkan, karena hal itu sangat urgent. Atau di antara banyak isu yang lain yang perlu kita prioritaskan, misalkan kalau misalkan dalam dunia politik, dalam dunia parlemen, adalah pembahasan yang baru saja dirilis itu terkait tentang dana haji yang naik, ya kan. Jadi mungkin itu kita arahkan. Jadi ketika mereka bermain di media sosial, maka kalau bisa mereka tidak meredam isu itu, tapi justru membuat isu itu terus tersiarkan seperti itu. Jadi, dan ini perlu orang-orang yang anak-anak muda ini, karena mereka yang paham digital, mereka yang melek di dunia medsos gitu. Dan dunia medsos itu ternyata pengaruhnya sangat besar saat ini. Bahkan kita tahu orang-orang sekarang mengambil berita itu bukan terjun langsung ke lokasi, tapi cukup mengambil yang ada di media sosial gitu. Bahkan itu masuk ke berita-berita nasional, berita-berita yang ada di media sosial. Dan ini sangat sangat berpeluang besar bagi anak-anak muda. Sebenarnya mereka bisa dengan mudah terjun ke dunia politik tanpa harus menghilangkan hobinya mereka. Mungkin kita tahu anak muda sekarang malas keluar rumah. Kalau udah pulang ke rumah tuh rasanya ke tetangga pun malas gitu, ya kan. Ya sebenarnya boleh aja asalkan ada komunikasi di dunia media sosial gitu. Cuman memang sebaiknya itu adalah silaturahmi yang sebaiknya ketika kita bisa berjumpa, maka usahakan kita berjumpa gitu kan. Walaupun ada dunia media sosial, tapi emang itu mungkin yang menjadi PR untuk kita, terutama untuk saya, bagaimana, karena kadang-kadang mengajak tuh tidak cukup, ya kan. Kita sendiri perlu istiqomah gitu, karena mengajak sekali dua kali itu ya nggak cukup gitu kan. Apalagi yang mana mereka tuh belum punya inisiatif sendiri, ya kan. Jadi kita sendiri pun harus benar-benar istiqomah dalam mengajak ini. Jadi nggak cukup sekali dua kali, kemudian kita pikirkan lagi selanjutnya apa yang membuat mereka tidak bosan sehingga mereka betah dengan dengan kegiatan ini gitu. Ya mungkin seperti itu. Mungkin salah satunya tadi telah mengajak yang anak-anak muda ini untuk aktif di media sosial dan membuat isu-isu yang sekarang ini masif tersiarkan, tapi diprioritaskan gitu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di TV nasional banyak hal-hal yang tidak penting disiarkan gitu, ya kan. Bahkan bahas hal sepele gitu, misalkan artis kenapa dia luka atau dia hilang senda, itu bisa jadi viral gitu, padahal itu nggak penting gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang anak-anak muda udah malas nonton TV, ya kan. Mereka sekarang udah suka nonton YouTube mungkin, tapi dalam memilih ini, ya kan, dalam memilih konten ini. Dan kita maunya itu anak muda itu bukan hanya konsumtif terhadap konten-konten ini, tapi mereka juga ikut dalam berperan dalam pembuatan konten-konten ini. Dan bahkan misalkan kami ada beberapa di antara kami yang alumni, maksudnya alumni yang udah di kampus ya, yang sebelumnya terlibat aktif di organisasi, itu sekarang mungkin udah beberapa ada yang ke partai, atau beberapa mereka buat komunitas sendiri. Itu kami jaga silaturahimnya, dan kami selalu mengingatkan kepada mereka bahwasanya kita kalau misalkan tidak ada perubahan, ya kan, maka kitalah harusnya yang memberikan perubahan itu. Walaupun perubahan itu mungkin tidak terlihat signifikan hasilnya, tapi setidaknya ada di antara kita yang terus melakukan dan mau melakukan perubahan-perubahan itu, ya. Karena kita tahu dunia politik ini cakupannya bukan hanya parlemen, tapi luas sekali, ya kan. Dan yang sayang sekali kita adalah ketika orang-orang yang ilmunya tidak cukup, ya kan, kemudian dia malas bergabung dengan sosial, bergabung dengan masyarakat, sehingga mereka sangat awam dengan pemahaman tentang politik. Bahkan ada istilah di masyarakat kita mungkin
untuk apa politik, toh nggak ada ngaruhnya sama kita, ya kan. Mau kita pilih dia pun mungkin nggak ada pengaruhnya, padahal kan pengaruhnya besar sekali, ya kan. Dan kita lihat sekarang kenapa undang-undang yang seharusnya tidak rilis, ya kan, yang seharusnya tidak terbit, itu kan karena kurangnya orang-orang yang paham di dunia politik itu. Makanya kenapa saya pun sangat berinisiatif, sangat ingin terlibat langsung, karena kita tahu, kita paham, kita punya ilmu, tapi kalau kita tidak tidak ikut, rasanya sayang sekali gitu ya. Nanti kan urusan menang tidak menang kan urusan kesekian, tapi setidaknya kita udah mau berpartisipasi dalam dunia politik ini. Karena terakhir aja ini, dalam 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, ada banyak sekali undang-undang yang yang diluncurkan, yang mana sebenarnya sangat Kontra. iya, sangat kontra lah, dan sangat merugikan masyarakat gitu. Misalkan salah satu contohnya adalah kita tahu perilisan terkait tentang undang-undang kekerasan seksual. Nah, itu kan sangat identik dengan perempuan ya. Undang-undang itu sebenarnya dalam artian mau melindungi perempuan gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang masalah dengan undang-undangnya, ya kan. Cuman yang kita permasalahkan adalah tentang kata-kata yang terdapat dalam undang-undang tersebut, ya kan. Karena di situ dikatakan kekerasan, ya kan. Bahkan satu-satunya partai yang menolak itu ya kembali lagi PKS, ya kan. PKS bukan menolak undang-undangnya, tapi kita mau katanya itu tidak memakai kata-kata kekerasan, ya kan. Karena kata kekerasan itu mengandung makna kalau tidak dipaksa berarti boleh gitu, ya kan. Dan sebenarnya ini tuh sangat merugikan perempuan, ya kan, karena di sini emang banyak menyangkut tentang perempuan di undang-undang ini, mulai dari anak-anak, perempuan dan sebagainya gitu. Jadi kita berharap sebenarnya di undang-undang tersebut kata-katanya itu menjadi kejahatan, ya kan, karena kejahatan ini bersifatnya luas gitu. Berarti dipaksa, kekerasan seksual dipaksa, atau kita kenal dengan ruda paksa, salah, ya kan, salah, maka perlu disanksi. Kemudian ketika mereka sama-sama suka tapi dalam hubungan yang tidak halal juga salah, maka perlu disanksi gitu. Jadi kata kejahatan maknanya bisa mencakup semuanya. Tapi kalau kata kekerasan hanya mencakup sebagian. Maka kita lihat mungkin sekarang ketika banyak public figure, ya kan, yang di TV nasional itu, ketika mereka kedapatan terlibat langsung dalam dalam kejahatan ini, mereka berhubungan laki-laki dan perempuan yang tidak halal, ya kan, kemudian mereka videokan, kemudian video itu viral, kemudian karena mereka sebagai public figure harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kemudian mereka kena sanksi yang harusnya disanksi, tapi karena sekarang sudah ada undang-undang tersebut akhirnya terlindungi, mereka tidak disanksi, ya kan, mereka suka sama suka, ya nggak masalah, toh kan undang-undang itu kan kata-katanya kekerasan, seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang terakhir ini yang akhirnya rilis, belum lagi terkait undang-undang tentang hak-hak ketenaga kerjaan, ya kan. Kemudian baru-baru ini tentang biaya haji yang bertambah naik, ya kan, padahal orang-orang udah bayar haji itu sudah sangat lama, ya kan. Sebenarnya kan masyarakat pemerintah harusnya bisa berpikir cara yang lain selain daripada cara menaikkan biaya ini. Karena kayak kita tahu di Malaysia itu sendiri itu mereka punya punya cara itu, ketika uang yang sudah disetorkan oleh jamaah itu mereka putar uang tersebut, sehingga bagaimana uang itu tidak tidak tersimpan begitu saja, tapi uang itu digunakan untuk membuat apakah dibuat sesuatu sehingga menghasilkan keuntungan, yang mana nanti keuntungan itu ya untuk jamaah tersebut. Jadi uangnya bahkan uangnya itu bisa bertambah gitu, ya kan, bukan karena kan mata uang ini dia semakin hari kan nilainya tuh semakin berkurang gitu kan.
Makanya mereka gunakan cara yang seperti itu, dan seharusnya ini menjadi perbincangan serius gitu di pemerintah. Tapi ya itu tadi, mungkin wallahu alam bagaimana sistem di parlemen itu. Tapi banyak hal-hal yang di parlemen itu kadang-kadang kita yang sebagai ilmunya yang masih sedikit mungkin ya, apalagi kita yang masih muda ini, kita aja masih muda ini berpikir aja ini kayaknya nggak mungkin, ini nggak logis, kok bisa disetujui. Tapi ternyata hal-hal seperti itu bisa disetujui bersama di rapat yang forumnya yang harusnya itu adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang yang berpikir secara kritis gitu, orang-orang yang benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat. Tapi justru selama ini banyak sekali rakyat yang dirugikan, dan yang sayangnya kita yang awam-awam ini justru menganggap nggak ada pengaruhnya politik dalam kehidupan gitu. Itu yang kita sayangkan gitu. Padahal sekarang beras naik, semuanya naik, itu akibat dari politik itu, dan itu semua disetujui dalam parlemen. Ini mungkin begitu. Mungkin sekian aja dari pertanyaan-pertanyaan kami, dan alhamdulillah jawaban dari kakak itu mencakup dari pertanyaan kami juga. Yang pertama, apa substansi kakak memberanikan diri untuk maju menjadi calon legislatif pada tahun ini? Saya memberanikan diri untuk menjadi bacalek karena saya ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat untuk melihat, karena saya banyak sekali melihat permasalahan yang ada di masyarakat, dan saya ingin menjadi salah satu solusi untuk mereka. Saya percaya bahwa saya memiliki kemampuan yang dapat saya gunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Secara khusus, saya ingin fokus pada permasalahan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian saya ingin memastikan bahwa semua anak, khususnya di Aceh ini, memiliki akses pendidikan yang berkualitas, bahwa semua orang memiliki akses dan memiliki akses layanan kesehatan yang terjangkau, dan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian saya menyadari bahwa menjadi bacalek bukanlah hal yang mudah. Saya harus siap menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan yang ketat, biaya kampanye yang tinggi, dan resiko gagal terpilih. Namun, saya percaya bahwa tantangan tersebut dapat saya atasi dengan kerja keras dan dukungan dari masyarakat. Bagaimana menurut kakak peran perempuan dalam pengembangan politik di Aceh Barat? Peran perempuan dalam pengembangan politik di Aceh ini memiliki dampak positif yang signifikan. Perempuan dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan politik, dan mereka juga dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang lebih pro rakyat dan khususnya pro perempuan. Selanjutnya, menurut data yang kami baca, keterlibatan perempuan itu kan sekurang-kurangnya 30%. Tetapi dari data yang kami dapat di Aceh Barat, keterlibatan perempuan dalam parlemen itu masih berada di angka 8%. Nah, apa langkah konkret yang akan kakak ambil untuk mendukung keterlibatan lebih banyak perempuan dalam arena politik? Mungkin kita akan mengambil langkah seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam politik, dan peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan politik. Kemudian penciptaan iklim politik yang lebih ramah dan inklusif bagi perempuan itu sendiri. Pertanyaan terakhir, apa upaya yang dapat dilakukan oleh calon legislatif seperti kakak untuk mendorong perubahan positif terkait peran perempuan dalam berpolitik? Mungkin memperjuangkan isu-isu yang penting bagi perempuan, seperti saya sebagai bacalek dapat memperjuangkan isu-isu yang penting bagi perempuan, yaitu seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan pemberdayaan perempuan. Kemudian saya dapat melakukan hal ini dengan mengajukan legislasi berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan memberikan dukungan kepada organisasi perempuan. Kemudian saya mendorong partisipasi perempuan dalam politik, seperti mendorong partisipasi perempuan dengan memberikan dukungan kepada perempuan lain yang ingin mencalonkan diri sebagai bacalek. Kemudian dapat melakukan hal ini dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman saya, memberikan bantuan finansial dan menjadi mentor mungkin untuk mereka. Baik, terima kasih banyak Kak.
paling banyak di bangku DPR itu diisi oleh perempuan. Tapi sejauh ini memang bagus dan sedang dijalankan perannya sebagai politik perempuan, perannya sebagai rumah tangga juga mereka kan juga sedang jalankan. Opini yang digiring di masyarakat, dia kan perempuan, dia kan harus ikut aturan daripada suaminya. Nah kalau misalnya dia nanti terpilih pasti dia nggak bisa 100% mengabdi untuk masyarakat. Nah di sini kan kadang nggak semua orang tahu dan nggak semua masyarakat tahu bahwa jika perempuan terpilih menjadi DPR mewakili rakyat, mungkin perempuan lebih depan. Kenapa? Walaupun dia memang tergantung ke suaminya, tapi kan di sini dia setelah dia meminta izin ke suaminya, dia mencalonkan diri menjadi caleg. Setelah dia izin oleh suaminya, dia berjalan jadi mencalonkan diri dia menjadi caleg DPRK tempat ataupun DPRA ataupun DPRD lah. Dia mencalonkan diri. Setelah dia terpilih, dia ada yang namanya kontrak, yaitu adalah kesepakatan dia bersama pimpinannya. Kan mereka ada yang namanya ini ya, apa ya, ada pelantikan. Jadi pelantikan itu ada antara mereka. Jadi menurut saya ya, mereka belum memberikan sepenuhnya diri mereka untuk rakyat. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau tantangan kita pasti itu yang akan digiring, opini itu yang akan digiring di masyarakat setempat, bahwa perempuan itu jangan dipilih, beliau nggak bisa memimpin, dan suaminya di belakang, atau kalau yang belum menikah ada orang tuanya yang memang harus dia patuhi. Karena itu contoh nih, kalau misalnya untuk di Aceh itu cara berpolitik ada beberapa yang sudah diduduki seperti di DPRA, ada beberapa perempuan yang memang memberikan aspirasi yang bagus juga di masyarakat. Di DPRK ada beberapa yang terpilih juga. Jadi menurut saya ada. Di sini juga perempuan-perempuan yang memang mereka sudah diduduki, yang pastinya mereka memperhatikan perempuan yang harus kawan-kawan lihat. Coba lihat aja, pasti kalau sudah ada perbedaan ketika kita datang, kita perempuan mau menyampaikan aspirasi kita, ya perempuan bakalan cepat ya mendengar ataupun menampung apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau nilai positifnya saya lihat di situ. Kalau memang 50 perempuan laki-laki kayak lebih ini ya, terus lebih gampang juga kita gitu. Ya kalau misalnya dari saya ya agar perempuan ini tidak dikecilkan di bagian politik, hanya untuk memenuhi kapasitas saja agar bisa mencalonkan diri ataupun agar partai tersebut bisa maju untuk kedepannya. Perempuan hanya dijadikan tameng mereka agar melengkapi berkas untuk pencalekan. Nah, kedepannya kita maunya pemerintah itu memang pertegas bahwa perempuan juga bisa menjadi garda terdepan. Dan saya juga nggak cuma di dunia politik aja perempuan jadi garda terdepan, tapi juga untuk menyampaikan pendapat juga kita meminta untuk pemerintah kedepannya juga menjadikan perempuan dengar suaranya, jangan
perempuan tidak dengar suaranya itu kenapa? Ada apa? Apakah kita perempuan sendiri tidak membantu perempuan lainnya, ataupun apakah kita perempuan saling menyakiti perempuan lainnya? Kalau saya lebih ke situ. Kalau berbicara tentang terjadi bukan hanya di laki-laki saja, tapi juga kekerasan perempuan yang ada di kita perempuan sendiri. Bagaimana cara perempuan untuk menyemangati perempuan lainnya, bagaimana cara perempuan untuk menyuarakan perempuan lainnya, bagaimana cara perempuan untuk menyakiti perempuan lainnya, itu juga harus kita nilai, harus kita lihat. Kalau saya lebih nilai itu sih. Kawan-kawan, semuanya mungkin kalau kita percaya adanya kekerasan terhadap perempuan, tapi hari ini perempuan juga harus paham yang menyakiti hati perempuan bukan hanya kalangan laki-laki saja, juga kalangan kita sendiri, membuli perempuan lainnya. Siapa? Bukan tapi perempuan ya itu nggak terlalu ini sih kalau itu. Kenapa belum? Karena kalau menurut saya belumnya itu karena ya itu tadi kita masih belum 100% dengar suara kita tuh, jadi mau aspirasi apa, mau menginspirasi apa untuk yang lainnya. Kalau rasa percaya itu belum ada. Kalau kalian sudah mempercayai seseorang, kalian akan memberikan jiwa raga kalian untuk seseorang. Kalau kalian belum mempercayai seseorang, maka jiwa raga kalian belum 100% kalian berikan untuk seseorang tersebut. Jadi walaupun sudah ada perempuan yang memiliki tersebut, kalau perempuan lainnya belum mempercayai perempuan tersebut, kita masih membedakan, oh dia partai A, oh dia partai B, oh dia ini, oh gambar dia ini. Mereka tidak bisa menemukan hal terbaik untuk si perempuan tersebut, walaupun duduknya 50 perempuan, 50 laki-laki.